Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 di sini akan membacakan materi RISC yaitu Reduced Instruction Set Computer. Next. Nah, di sini kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Aisyah Dian Purindra, dan rekan saya ada Said Abdul Farid dan Haifah Syabina. Di sini kita bakal membahas yang pertama yaitu arsitektur RISC, yang kedua perbedaan RISC dan CISC, yang ketiga branch prediction, yang keempat prefetching dan scalability, yang kelima pipelining RISC, yang keenam prosesor superscalar, dan yang terakhir integrasi keislaman. Arsitektur RISC. RISC adalah singkatan dari Reduced Instruction Set Computer yang berarti prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit dan teroptimisasi. Pada dasarnya, setiap kode kompleks pertama-tama dipecah menjadi unit-unit sederhana dan kemudian setiap unit sederhana dieksekusi. Ini membutuhkan lebih banyak general purpose registers karena bahkan satu instruksi dibagi menjadi beberapa perintah yang penyimpanannya membutuhkan banyak register. Next. Nah, RISC ini pertama kali digagas oleh John Cook, peneliti dari IBM di Yorktown, New York pada tahun 1974 saat ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya. Komputer komersial pertama yang menggunakan konsep RISC ini adalah IBM 801 PC pada era 1980-an. Istilah RISC sendiri pertama kali dipopulerkan oleh David Peterson, pengajar pada University of California di Berkeley. Selanjutnya ada fitur desain tertentu yang menjadi ciri dari kebanyakan prosesor RISC. Yang pertama ada one cycle execution time atau satu siklus waktu eksekusi. Nah, RISC prosesor memiliki CPI atau clock per instruksi dari satu siklus. Hal ini disebabkan oleh optimasi dari setiap instruksi pada CPU. Yang kedua ada pipelining, yaitu sebuah teknik yang memungkinkan pelaksanaan simultan bagian atau tahap instruksi untuk memproses instruksi lebih efisien. Dan yang terakhir ada large number of registers atau register dalam jumlah besar. Filosofi desain RISC umumnya menggabungkan sejumlah besar register untuk mencegah dalam jumlah besar interaksi dengan memori. Selanjutnya ada elemen penting yang menjadi ciri dari prosesor RISC. Yang pertama menggunakan teknologi compiler untuk mengoptimalisasikan penggunaan register. Yang kedua instruksi set yang sedikit dan sederhana. Yang ketiga pengoptimalan pipeline instruksi agar efisien memproses instruksi. Dan yang terakhir adalah general purpose register dalam jumlah yang amat banyak. Pendekatan RSC, yaitu ada load, route, sama store. Load itu digunakan untuk memindahkan data dari memori ke dalam register. Route digunakan untuk operasi aritmatika seperti operasi perkalian dua operan yang berada dalam register. Dan store adalah memindahkan data dari register kembali ke memori. Selanjutnya ada karakteristik RSC, yaitu ada pada siklus instruksi, operasi pertukaran data, mode pengalamatan, dan format instruksi. Pada siklus instruksi yaitu satu instruksi per siklus mesin. Selanjutnya siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dari register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasinya ke dalam register. Nah, instruksinya dibatasi hanya menyediakan instruksi dasar saja. Fungsi-fungsi yang kompleks akan diterjemahkan dalam operasi instruksi-instruksi dasar saja. Nah, ada operasi pertukaran data, berbentuk pertukaran data dari register ke register. Dengan mengoptimalkan penggunaan memori register, diharapkan siklus operasi semakin cepat. Dengan penyederhanaan instruksi, maka operasi unit kontrol juga akan sederhana dan cepat. Di mode pengalamatan, penggunaan mode pengalamatan sederhana hampir sama dengan instruksi menggunakan pengalamatan register. Beberapa mode tambahan seperti pergeseran dan prelatif dapat dimasukkan. Selain itu, banyak mode kompleks dapat disintesis pada perangkat lunak dibanding yang sederhana. Selain dapat menyederhanakan sel instruksi dan unit kontrol.
Format instruksi. Panjang panjang instruksi tetap dan disamakan dengan panjang Word yang digunakan. Panjang field dibuat sama dan tetap. Dengan menggunakan field yang tetap, maka pengkodian opcode dan pengaksesan operan register dapat dilakukan secara bersamaan. Ciri-ciri RSC yang pertama yaitu instruksi berukuran tunggal. Selanjutnya, ukuran yang umum adalah 4 byte, jumlah pengalamatan data sedikit, tidak terdapat pengalamatan tak langsung, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika, tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi, tidak mendukung perataan sembarangan bagi data untuk operasi load atau store, jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Selanjutnya ada CISC. CISC adalah singkatan dari Complex Instruction Set Computer yang berarti prosesor tersebut menggunakan set instruksi program yang kompleks atau sebuah kode untuk pelaksanaan tugas yang diinginkan. Ia menaruhkan eksekusi instruksi secara langsung dengan memory bank system sehingga di sini tidak perlu ada fungsi penyimpanan atau pemuatan. Operasi ini tidak terlalu bergantung pada kompilator karena instruksi kompleks dibangun di atas perangkat keras itu sendiri, sehingga kebutuhan RAM juga lebih sedikit. Next. Kenapa CISC? Di masa lalu diyakini bahwa mendesain perangkat keras lebih mudah daripada mendesain compiler. Kebanyakan program ditulis dengan bahasa assembly. Terus selanjutnya muncul masalah-masalah hardware seperti lambatnya memori dan size yang sedikit, register dengan jumlah yang sedikit. Maka dibuatlah solusi sebagai berikut, yaitu dibuat instruksi melakukan lebih banyak pekerjaan, dengan demikian meminimalkan jumlah instruksi yang dipanggil dalam program. Terus buat berbagai variasi dari setiap instruksi. Misalnya biasanya variasi dalam pengaksesan memori. Terus yang terakhir meminimalisir jumlah pengaksesan memori. Selanjutnya kenapa RSC compiler menjadi lebih umum, kebanyakan instruksi CISC jarang dipakai, beberapa instruksi kompleks lebih lambat dari sekelompok instruksi sederhana melakukan tugas yang sama. Terus yang terakhir terlalu banyak instruksi untuk dioptimalkan oleh desainer. Kelebihan dan kekurangan RSC. Yang pertama ada kelebihan RSC dulu, yaitu pertama berkaitan penyederhanaan compiler. Instruksi mesin yang kompleks seringkali sulit digunakan karena compiler harus menemukan kasus-kasus yang sesuai dengan konsepnya. Pekerjaan mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk meminimalkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi, dan meningkatkan pipelining jauh lebih mudah apabila menggunakan RSC dibanding menggunakan CISC. Yang kedua, arsitektur RISC yang mendasari PowerPC memiliki kecenderungan lebih menekankan pada referensi register dibanding referensi memori. Dan referensi register memerlukan bit yang lebih sedikit sehingga memiliki akses eksekusi instruksi lebih cepat. Yang terakhir, penggunaan mode pengalamatan dan format instruksi yang lebih sederhana. Nah, kekurangan RISC itu yang pertama, program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang atau sama dengan instruksinya itu lebih banyak. Yang kedua, program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini tentunya mengurangi uh, penghematan sumber daya. Yang ketiga, program berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunnya kinerja, yaitu instruksi yang lebih banyak, artinya akan lebih banyak byte-byte instruksi yang harus diambil. Selain itu, pada lingkungan paging akan menyebabkan kemungkinan terjadinya page fault lebih besar. Prosesor RISC dan CSC. Nah, di sini pertama ada contoh prosesor RISC. Yang pertama itu ada Advanced RISC Machine atau ARM. ARM itu 32-bit Reduced Instruction Set Computer, set instruksi arsitektur yang dikembangkan oleh ARM Holdings. Yang kedua ada Atmel AVR. AVR adalah Modified Harvard Architecture 8-bit RISC tunggal chip microcontroller yang dikembangkan oleh Atmel pada tahun 1996. Nah, yang ketiga ini ada PowerPC, yaitu Performance Optimization with Enhanced RISC Performance Computing. Dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh AIM atau Apple, IBM, Motorola. Selanjutnya ada prosesor CSC. Di sini pertama ada sistem 360.
The IBM System 360 itu keluarga dari komputer mainframe sistem yang diumumkan oleh IBM pada 7 April 1964 dan dikirim antara 1965 dan 1978. Yang kedua ada CPU AMD. Advanced Micro Devices Inc. adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika yang berbasis di Santa Clara, California, yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi terkait untuk bisnis dan pasar konsumen. Ini yang ketiga ada Intel x86. Arsitektur ini dikenal dengan nama x86 karena prosesor-prosesor awal dari keluarga arsitektur ini memiliki nomor model yang diakhiri dengan urutan angka 86. Contohnya ada prosesor 8086, 80186, 80286, 386, dan 486. Karena nomor tidak bisa dijadikan merek dagang, Intel akhirnya menggunakan kata Pentium untuk merek dagang prosesor generasi kelima mereka ini. Nah, di sini jadi RISC sama CSC itu bisa dianalogikan. Kita bisa anggap CISC ini sebagai sebuah truk dan RISC ini sebuah mobil supercar. Nah, di sini misalkan disuruh mengantar banyak paket sekaligus ke sebuah tempat. Jika truk membawa muatan tersebut, maka tidak akan menjadi masalah. Namun, jika sebuah mobil supercar ini yang disuruh membawa banyak barang sekaligus ini, maka akan menjadi masalah. Dia perlu untuk bolak-balik 6 kali sesuai jumlah barang yang ada di contoh ini. Nah, sedangkan kalau truk ini bisa langsung sekali antar saja, tidak perlu bolak-balik seperti supercar. Nah, sedangkan misal yang disuruh untuk mengantar satu paket saja, kalau dibandingin dengan supercar, kita pasti bakal mikir yang lebih efisien itu yang RISC dong, karena kan cuma satu barang. Ya walaupun pakai truk juga bisa, tapi akan menyebabkan mubazir dan boros tenaga karena kan hanya membawa satu kotak saja. Nah, jadi analogi ini tuh yang menjadi prinsip dasar kenapa komputer bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Karena biasanya komputer itu menggunakan prosesor yang di dalamnya menggunakan konsep CISC ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini ada tabel perbedaan antara CISC dan RSC. Di sini ada dasar untuk perbandingannya dari RSC dan CISC. Ini dasar perbandingannya pada penekanan pada RSC. Ada ini ada perangkat lunak, di CISC-nya ada perangkat keras. Untuk dasar terus penekanan pada jam RSC ada jam tunggal, CISC-nya ada multi jam. Instruksi set ukuran di RSC ada kecil, CSC ada besar. Untuk format instruksinya di RSC ini ada format tetap 32 bit. Di CSC-nya ada memvariasikan formal 16 sampai 64 bit setiap instruksi. Di mode pengalamatan yang digunakan di RSC itu terbatas untuk 3 sampai 5 dan sedangkan di CSC-nya itu ada di 12 sampai 24. Nah, untuk selanjutnya ini ada register tujuan umum digunakan. Untuk RSC sendiri dia di 32 sampai 192, di CISC-nya itu di 8 sampai 24. Di kesimpulan memori di RISC ini register ke register, load dan store adalah instruksi-instruksi yang terpisah. Di CISC-nya ini ada memori ke memori, load dan store itu dia saling bekerja sama. Untuk desain chats di RSC sendiri dipisahkan chats data dan chats instruksinya. Di CSC ada chats terpadu untuk instruksi dan data. Nah, untuk tingkat jam di RSC itu 50 sampai 100 MHz, di CSC-nya di 33 sampai 50 MHz untuk kontrol CPU-nya. RSC sendiri diprogram tanpa memori kontrol. Dan untuk CISC-nya mikrokode menggunakan memori kontrol atau ROM. Nah, kunci dari perbedaan keduanya yaitu yang pertama,
Di RSC ukuran set instruksi kecil, sedangkan di CSC ukuran set instruksi besar. Yang kedua, RSC menggunakan format tetap 32 bit dan sebagian besar instruksi berbasis register, sedangkan CSC menggunakan rentan formal variabel 16 sampai 64 bit per instruksi. Yang nomor tiga, RSC menggunakan 1 jam dan mode pengalamatan terbatas 3 sampai 5. Di sisi lain, CSC menggunakan metode atau mode pengalamatan multi-jam 12 sampai 24. Yang terakhir, jumlah register tujuan umum yang menggunakan RSC berkisar antara 32 sampai 192. Sebaliknya, arsitektur CSC menggunakan 8 sampai 24 GPR. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haifa. Branch prediction. Branch prediction adalah sebuah metode di mana sebuah prosesor menebak hasil dari sebuah branch instruction agar prosesor tersebut dapat bersiap untuk melaksanakan instruksi sesuai dengan hasil yang telah diperkirakan sebelumnya. Tanpa branch prediction yang akurat, kinerja prosesor akan terhambat karena branch instruction dapat menyebabkan delay dalam alur pipeline prosesor. Fenomena ini disebut dengan istilah bubble, yaitu hambatan di mana tidak terjadi apa-apa dalam proses fetch, decode, execute, dan write back pada pipeline. Next. Nah, mengapa kita memerlukan branch prediction? Nah, branch prediction ini meningkatkan jumlah instruksi yang tersedia untuk diterbitkan, sehingga meningkatkan paralelisme tingkat instruksi. Selanjutnya, branch prediction ini memungkinkan pekerjaan yang berguna diselesaikan sambil menunggu cabang untuk diselesaikan. Cara kerja branch prediction. Ketika operasi bersyarat seperti if, else perlu diproses, prediktor cabang berspekulasi kondisi mana yang kemungkinan besar akan dipenuhi. Kemudian menjalankan operasi yang diperlukan oleh hasil yang paling mungkin sebelumnya. Dengan cara ini mereka sudah selesai jika dan ketika tebakannya benar. Saat runtime, jika tebakannya ternyata tidak benar, CPU mengeksekusi cabang operasi lainnya. Menimbulkan sedikit penundaan atau delay. Tetapi jika tebakannya benar, kecepatan meningkat secara signifikan. Pertama kali operasi bersyarat terlihat, prediktor cabang tidak memiliki banyak informasi untuk digunakan sebagai dasar tebakan. Tetapi semakin sering operasi yang sama digunakan, semakin akurat tebakannya karena akan semakin familiar. Nah, ada beberapa macam cara branch prediction. Yang pertama itu ada predict always taken, yaitu selalu beranggapan bahwa branch akan selalu menghasilkan jump ke instruksi target, sehingga langsung mengambil instruksi target setelah instruksi branch. Yang kedua, ada predict never taken, yaitu selalu beranggapan bahwa jump tidak akan terjadi, sehingga hanya mengambil instruksi selanjutnya dari instruksi branch. Yang ketiga, ada prediksi berdasarkan heuristik dan statistik. Nah, di sini ini prosesor akan menentukan instruksi yang diproses selanjutnya adalah instruksi target atau bukan dengan mempertimbangkan jenis dari instruksi branch yang ditemui, bergantung pada seberapa sering operasi tersebut menghasilkan jump atau tidak. Yang keempat ada prediksi dengan two-bit branch prediction. Jadi ini tuh menggunakan pengalaman sebelumnya untuk menentukan apakah suatu branch akan diambil atau tidak. Jika prediksinya salah 2 kali berturut-turut, barulah pada prediksi selanjutnya akan mengubah keputusan. Dan yang terakhir ada prediksi dengan branch history table atau BHT. Setiap branch yang pernah ditemui akan dimasukkan dalam sebuah tabel yang berisi 2-bit yang merupakan low order bit dari branch PC. Dari tabel yang ada, prosesor akan memutuskan apakah branch ini akan diambil atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iva. Selanjutnya ada prefetching dan scalability. Prefetching adalah proses pengambilan data dan kode dari memori yang lebih lambat atau HDD ke dalam memori yang lebih cepat atau register sebelum data tersebut benar-benar dibutuhkan. Teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh prosesor komputer untuk meningkatkan kinerja eksekusi. Tujuannya adalah untuk mempercepat akses ketika membuka program yang sering digunakan, berdasarkan informasi yang telah direkam saat menjalankan program tersebut sebelumnya.
Prefetching mempunyai dua tipe. Yang pertama ada solver prefetching, yaitu menggunakan instruksi prefetch yang perlu dimasukkan dalam kode program. Yang kedua ada hardware prefetching, yaitu menggunakan mekanisme hardware yang memprediksi kode atau data yang akan dibutuhkan nantinya. Prefetching juga mempunyai aspek nih. Yang pertama ada akurasi. Maksudnya adalah apakah kode atau data yang ditangkap akan berguna atau tidak nantinya. Yang kedua ada coverage. Yang ketiga ada timeliness. Maksudnya data ditangkap ini tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Jika prefetch terjadi terlalu awal, data baru mungkin akan menggantikan data yang berguna yang masih digunakan. Jika kode terlalu lama, data tidak akan ditampilkan ketika dibutuhkan. Maka CPU harus menunggu data tersebut datang. Selanjutnya ada proses prefetching. Yang pertama, dalam tujuan prefetch untuk meningkatkan performa, maka cache manager memonitor arus pergerakan data antara HDD dan RAM, serta antara RAM dan page file atau virtual memory, baik saat proses booting maupun saat berbagai aplikasi dan proses di load. Lalu, cache manager akan membuat peta direktori dan file setiap aplikasi dan proses tersebut dan kemudian menyimpan dalam sebuah file berekstensi .pf dalam folder prefetch. Yang kedua, setelah peta direktori dan file dibuat, cache manager akan memakainya untuk meningkatkan efisiensi saat booting maupun loading aplikasi dan proses. Lebih detail lagi, cache manager akan memeriksa folder prefetch. Apakah sudah tersedia peta yang diperlukan sesuai aplikasi yang akan dijalankan? Jika sudah tersedia, cache manager akan memerintahkan sistem agar segera mengakses folder dan file seperti yang ada dalam peta tersebut. Berikutnya, akan memberikan tanda pada memory manager agar menggunakan informasi dalam peta untuk meload data terkait. Yang ketiga, setelah proses prefetching selesai, cache manager akan mengizinkan aplikasi dan proses untuk melanjutkan loading. Selanjutnya, aplikasi dan proses akan menemukan dengan mudah semua data yang diperlukan sudah tersedia dalam halaman memori. Ini sangat mengurangi keharusan untuk mengakses HDD sehingga proses loading bisa berjalan lebih efisien dan cepat. Selanjutnya ada scalability, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja secara berangsur-angsur hanya dengan menambah sejumlah prosesor. Sebagai contoh, dapat merujuk pada kemampuan sistem untuk meningkatkan total output di bawah beban meningkat ketika sumber daya atau biasanya hardware ditambahkan. Sebuah sistem yang kinerjanya membaik setelah menambahkan perangkat keras secara proporsional dengan kapasitas menambahkan dikatakan sistem scalable. Skalabilitas mengacu pada kemampuan dari sebuah situs untuk meningkatkan ukuran sebagai saran permintaan. Metode menambahkan lebih banyak sumber daya untuk aplikasi tertentu jatuh ke dalam dua kategori. Yang pertama ada dalam skala vertikal, yaitu menambah sumber daya untuk satu simpul dalam sistem, biasanya melibatkan penambahan CPU atau memori untuk satu komputer. Yang kedua, untuk skala horizontal, biasanya menambahkan node ke sistem, seperti menambahkan komputer baru untuk aplikasi perangkat lunak didistribusikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul. Untuk selanjutnya ini ada pipelining RSC. Pipelining merupakan metode untuk meningkatkan kinerja sistem komputer. Instruksi yang bisa digunakan akan dikerjakan tanpa menunggu instruksi sebelumnya selesai. Sangat baik untuk mengantisipasi waktu tunggu prosesor terhadap kerja komponen lainnya. Dengan tujuan pencapaian performa tinggi komputer merupakan salah satu tujuan utama seorang arsitek komputer. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang pertama, penyediaan teknik overlap dan paralelisme dalam komputer merupakan suatu teknik standar untuk meningkatkan performa komputer. Yang kedua, teknik lain yang digunakan untuk multiprosesor dalam sebuah sistem komputer. Yang ketiga, desain unit control menjadi kompleks karena beberapa data pad beroperasi secara simultan. Yang keempat, ada prosesan paralel adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kelompok besar dari teknik yang menyediakan tugas pemrosesan data secara simultan atau serentak. Yang
kelima, kegunaan untuk mendapatkan peningkatan secara komputasional sehingga keluaran throughput dari kinerja sistem komputer akan sangat tinggi. Yang keenam, prosesan paralel dapat dilihat dari berbagai tingkat kompleksitas. Pada tingkatan yang lebih tinggi dapat dilihat dari berbagai unit fungsional yang menampilkan operasi yang identik maupun berbeda secara simultan atau serentak. Yang terakhir, yang keenam, pada pemrosesan paralel dipastikan adanya pendistribusian data di antaranya berbagai unit-unit fungsional. Nah, pipe learning bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, pipe learning processing. Pipeline adalah merupakan teknik implementasi di mana suboperasi atau frasa dari siklus instruksi komputer yang tumpang tindih atau overlap dapat dalam eksekusi. Yang kedua, vector processing. Vector processing adalah berkaitan dengan komputasi yang mencakup vektor yang besar dan matriks. Yang ketiga, array processor. Array processor menampilkan komputasi pada data array yang besar. Nah, pipelining adalah teknik pemecah suatu pekerjaan atau tugas menjadi beberapa subtugas dan mengeksekusi subtugas secara bersamaan atau paralel dalam unit-unit multi hardware dan segmen-segmen. Kategori pipeline unit aritmetik berguna untuk operasi vektor. Ada juga pipeline unit instruction berguna untuk komputer yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Jadi pipelining adalah teknik dekomposisi sebuah proses sekuental ke dalam beberapa suboperasi di mana tiap subproses dieksekusi dalam segmen operasi konkuren dengan seluruh segmen. Contoh operasi A dikali B ditambah C suboperasi dapat terjadi jika R1 ke lebih kecil dari A, R2 lebih kecil dari B, mau masuk R. Selanjutnya R1 dikali R2, terus R4-nya itu sama dengan C, yaitu perkalian dan input C R5 lebih kecil dari R3 tambah R4 sama dengan menambahkan nilai pada C hasil perkalian dari A kali B. Nah, secara sederhana pengolahan instruksi ada dua tahapan, yaitu pengambilan instruksi dan pengeksekusian instruksi. Ini ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, pipeline memiliki dua tahapan yang independen. Tahap pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahap kedua bebas, tahap pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada tahap kedua sedang mengeksekusi instruksi. Tahap pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai dan untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Proses ini disebut instruction prefetch atau fetch overlap. Proses ini akan mempercepat eksekusi instruksi. Apabila tahapan pengambilan dan eksekusi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Nah, di sini ada pipelining analogi. Analogi pipelining pada aktivitas laundry terdapat kondisi sebagai berikut. 4 keranjang cucian kotor, mencuci membutuhkan waktu 30 menit, mengeringkan butuh waktu 40 menit, melipat dan menggosok butuh waktu 20 menit. Nah, ini jika kita tidak memakai metode pipelining. Jadi, proses laundry ini membutuhkan waktu 6 jam dalam 4 set pakaian jika tidak memakai cara unpipelining pada contoh gambar berikut. Nah, ini kita jika memakai metode pipelining. Nah, jadi ketika kita memakai metode pipelining untuk 4 set pakaian yang dicuci itu membutuhkan waktu 3,5 jam seperti pada gambar berikut. Kesimpulannya, pipelining tidak membantu latensi pekerjaan tunggal dan hanya membantu meningkatkan throughput untuk beban kerja secara keseluruhan. Pipeline rate dibatasi oleh tingkat pipeline terendah. Multiple text bekerja secara simultan, potensial speed up sama atau number pipe stack. Yang selanjutnya panjang tahapan pipeline tidak berimbang dapat mengurangi kecepatan proses. Ini ada fundamental execution cycle. Ini ada instruction fetch, baca instruksi dari memori program.
Instruksi decode menetapkan aksi yang diperlukan dan ukuran instruksi. Terus ada operand fetch menetapkan lokasi dan pengambilan operan data. Execute memproses nilai hasil atau status. Result store menyimpan hasil pada memori. Next instruction menetapkan instruksi selanjutnya. Ini ada tahapan instruksi. Stage 1 ada if, stage 2 ada id, stage 3 ada off, stage 4 ada X, stage 5 ada WB. Dan ini ada notnya. Untuk if sendiri itu ada instruction fetch, ID instruction decode, off itu ada operand fetch, X itu untuk execution, dan WB itu adalah write back. Ini ada contoh tahapan instruksi. Jadi ya di waktu 1, waktu 2 sampai waktu 11 itu ada if ID of XWB dan itu diulang di waktu kedua secara berurutan dan secara memutar lagi. Jadinya dia akan berurutan jika sudah selesai di WB atau write back, dia akan kembali lagi di if di waktu yang selanjutnya. Nah, ini untuk keuntungan pipelining. Tujuan yang ingin dicapai dalam pipeline adalah untuk meningkatkan throughput. Waktu yang digunakan untuk eksekusi setiap tugas sama dengan waktu yang digunakan untuk satu eksekusi non-pipeline. Tetapi karena eksekusi tugas yang berurutan dilakukan secara bersamaan, maka jumlah tugas yang dapat dieksekusi dalam waktu yang disediakan lebih tinggi. Hardware pipeline menyediakan throughput yang lebih baik dibandingkan dengan hardware non-pipeline. Nah, ini ada pipelining pada RSC, terdapat berbagai instruksi pada register to register. Siklus instruksi memiliki dua fase. Yang pertama itu ada I, instruction fetch atau pengambilan instruksi. Itu execute, melakukan operasi ALU dengan register input dan output. Operasi load dan store memiliki tiga fase, yaitu instruction fetch atau I, execute menghitung alamat memori atau D itu untuk memori, operasi register ke memori atau ke memori ke register. Untuk selanjutnya ada effect of pipelining. Nah, yang pertama ini ada sequential execution. Berarti bahwa setiap perintah dalam script program dijalankan sesuai urutan yang tercantum dalam program. Perintah pertama dalam urutan dijalankan terlebih dahulu dan setelah selesai perintah kedua dijalankan dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya IED. Jadinya dia jika selesai itu dia baru menjalankan perintah selanjutnya di waktu yang berbeda atau di waktu yang selanjutnya. Jadi IED dia jadinya tidak langsung selesai langsung masuk lagi ke perintah selanjutnya. Jadi ada jeda di satu waktu jadinya IED dia baru masuk lagi ke IED. Nah, untuk selanjutnya ini ada two stage pipeline timing. Ini ada tahapan kedua akan memecah tahapan antara pengambilan instruksi dan decode. Instruksi yang ditunjukkan pada garis putus-putus merah pada diagram untuk membantu Anda memahami organisasi inti. Di bawah akan detail setiap komponen satu persatu. MUX ini ada gambarnya cuman tidak dimasukkan. Jadi contohnya dia seperti ini. Jadi dia IED dia putus lagi. Jadinya setiap masuk program yang pertama dia akan putus seperti ini. Nanti lanjut lagi ke yang perintah yang kedua nanti lanjut lagi seperti ini. Yang ketiga ini ada three stage pipeline timing atau pipeline tahap 3 atau ARM 7. Fetch membuat instruksi dari memori. Decode mengidentifikasi instruksi yang akan dieksekusi. Execute memproses instruksi dan menulis hasil kembali ke register. Nah, ini hampir sama kayak yang di pertama. Jadinya dia setelah programnya dijalankan, dia IED, jadi dia langsung masuk di yang di perintah yang kedua di perintah yang awal yang ini. Gitu. Selanjutnya yang terakhir ada four stage pipeline timing. Ini menggunakan pipeline instruksi 4 tahap dengan tahapan berikut: pengambilan instruksi atau if, decode untuk ID, jalankan untuk S, dan WB ini untuk write back. Nah, jadi ini dia
ada double kayak gini, jadinya eh, dijalankan yang pertama, nanti dia tidak menunggu programnya selesai nanti, jadi setiap perintah yang pertama dimasukkan dia akan langsung dijalankan lagi di waktu yang kedua. Nah, untuk selanjutnya ini super scalar akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya ada superscalar processor. Proses superscalar adalah istilah bagi prosesor yang mampu melakukan banyak instruksi setiap siklusnya dengan menggunakan teknik pipelining. Merupakan salah satu rancangan untuk meningkatkan kecepatan CPU. Dapat diterapkan di RSC dan CSC, namun dalam prakteknya biasanya pada RSC. Metode superscalar dapat memperkirakan percabangan instruksi atau branch prediction, serta perkiraan eksekusi perintah atau speculative execution. Ini sangat menguntungkan untuk program yang membutuhkan percabangan dari kelompok instruksi yang dijalankannya. Superscalar dapat mengeksekusi instruksi 1 dan instruksi 2 secara paralel dengan syarat. Satu, keduanya instruksi yang sederhana. I1 atau instruksi 1 tidak melakukan proses jam. Tujuan dari I1 bukan sumber dari I2. Tujuan dari I1 bukan tujuan dari I2. Jika kondisi di atas tidak dapat dipenuhi, maka I1 melakukan proses U-pipe, I2 dijalankan di cycle berikutnya. Cara kerja superscalar, di sini ada instruksi add R1, R2, R3. Instruksi tersebut akan menambahkan pokok register R1 dan R2 dan menaruh jumlahnya dalam register R3. Pokok dari register R1 dan R2 mula-mula akan ditransfer ke unit aritmatika dan logika. Setelah operasi penambahan dilakukan, hasil penjumlahan tersebut akan ditransfer ke register R3. Prosesor dapat membaca instruksi selanjutnya dari memori, sementara operasi penambahan dilakukan. Kemudian jika instruksi tersebut juga menggunakan ALU, operannya dapat ditransfer ke input ALU pada waktu yang sama dengan hasil instruksi add ditransfer ke register R3. Implementasi superscalar. Proses fetch dari beberapa instruksi secara bersamaan. Logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register. Mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai tersebut. Mekanisme untuk menginisialisasi instruksi paralel. Tersedianya sumber untuk eksekusi paralel dari beberapa instruksi. Mekanisme processing instruksi dengan urutan yang sesuai. Selanjutnya ada contoh prosesor dengan arsitektur superscalar. Dari prosesor Intel, ada Intel x86 yang menggunakan arsitektur superscalar adalah keluarga Intel Pentium, Intel Pentium Pro, Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, Intel Itanium, Intel Xeon, Intel Pentium 4, Intel Pentium M, Intel Core dari Intel Corporation. Sedangkan dari keluarga AMD K5, dari keluarga AMD ada AMD K5, AMD K6, AMD Athlon, AMD Athlon 64, dan AMD Opteron. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul. Ya, untuk integrasi keislamannya ini ada di surah Al-Baqarah yang surahnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula suatu siksaan atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang sangat berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Maksudnya dari surah Al-Baqarah di ayat 286 ini yang mempunyai kesamaan pada RSC dan CISC. Jadi di awal artinya itu eh, ada kesamaan di RSC dan CSC. Jadinya kalau untuk di RSC dan CSC itu dia tidak ada yang lebih mengungguli atau saling mengunggulkan. Jadinya dia itu sama aja dan tidak ada bedanya dalam tempat penggunaannya. Ya, jadi sama aja kayak Allah memberikan beban kepada manusianya yang tidak melebihi kesanggupan daripada umatnya. Mungkin dari kelompok 3 saya Said Abdul Farid dan Aisyah dan Haifa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.